Pernahkah kamu mendengar tentang kesehatan mental? Menurut WHO tahun 2014, kesehatan mental adalah keadaan yang sejahtera di mana tiap individu sadar akan kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan dapat memberi kontribusi pada komunitasnya. Lalu, bagaimana individu dapat dikatakan sehat secara mental? Individu yang mampu menjalin hubungan secara positif dengan sesamanya, dapat menghargai dirinya, dan mampu menikmati hidupnya. Pernahkah kamu mengalami stres? Sebenarnya, apa itu stres? Stres adalah respon yang kita rasakan setelah menerima suatu hal yang mengancam kita, sampai terjadi suatu ketegangan. Ada dua jenis stres, yaitu distress dan eustress. Distress adalah penilaian stres sebagai sumber bahaya atau ancaman yang muncul sebagai perasaan negatif. Contohnya adalah ketika kita mendapatkan ancaman atau tekanan, kita menerimanya dengan berat hati, takut, dan merasa tidak sanggup. Eustress adalah penilaian sebagai peluang atau tantangan yang berhubungan dengan perasaan positif. Contohnya, ketika kita mendapatkan tekanan, maka kita akan termotivasi dan menjadi terpacu untuk lebih baik lagi. Ada dua strategi untuk pemecahan masalah stres. Yang pertama, penanganan yang berfokus pada masalahnya, yaitu dengan cara menerima dan bersikap realistis, serta berpikir positif terhadap masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah penanganan yang berfokus pada emosional. Coping yang dilakukan adalah dengan melarikan diri atau dengan menyalahkan diri sendiri. Cara mengurangi stres yaitu dengan keterbukaan diri atau pengungkapan diri, yang biasa kita sebut sebagai curhat. Dengan curhat, kita akan merasa lebih lega, pikiran menjadi tenang, sehingga memungkinkan diri untuk mengevaluasi dan memahami masalah yang dialami. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai depresi. Depresi adalah gangguan mental yang menimbulkan perasaan sedih secara berlebihan dan kurangnya minat dalam segala hal, sehingga menyebabkan kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari. Tanda dan gejala depresi harus kurang-kurangnya dialami selama 2 minggu. Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa 3, tanda dan gejalanya yaitu perasaan depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, mudah lelah dan menurunnya aktivitas. Lalu, apa gejala yang lainnya? Konsentrasi dan perhatiannya berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, gagasan atau perbuatan menyalakai diri sendiri, pandangan masa depan yang suram, tidur terganggu, dan nafsu makan berkurang. Langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya depresi. Yang pertama, cobalah terbuka mengenai perasaan sendiri. Lalu, pertahankan gaya hidup yang sehat seperti terlibat dalam aktivitas atau hobi yang sehat. Yang ketiga, bersikap positif. Dan
Yang keempat, mencari bantuan untuk memecahkan masalah jika memang dirasa sudah tidak sanggup. Nah, itu tadi kita sudah membahas mengenai kesehatan mental dan beberapa yang berkaitan dengan kesehatan mental. Coba kita ulangi lagi apa yang kita bahas tadi. Nah, benar, kita sudah membahas tentang stres, macam-macam stres, dan strategi penanganan ketika mengalami stres. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membahas mengenai depresi. Apa itu depresi, tanda dan gejala, serta langkah dalam mencegah terjadinya depresi. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini. Eits, tapi tunggu dulu, masih ada video berikutnya loh. Kita akan membahas mengenai kecemasan dan layanan psikologis yang membantu kita dalam mengatasi gangguan psikologis. Nah, tunggu di video berikutnya ya.